Baik, terima kasih. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati tokoh agama ada Guru Inji, mungkin Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, tokoh pengayat aliran kepercayaan yang saya hormati, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi. Ya, ini kita bersyukur, ini mungkin momentumnya baru ya, DPR Provinsi hadir dalam musambang kecamatan. Yang saya hormati anggota DPR Kabupaten Sumber Timur yang hadir bersama kita, beliau satu-satunya yang hadir. Padahal ada 7 orang untuk dapil ini. Kita bicara yang lalu, bukan yang besok. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Sekretaris Bapeda yang punya pegawaian hari ini, Ibu Sekretaris PKK Kabupaten Sumber Timur, Bapak Kapolsek bersama anggota, Bapak Ibu Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP, sampai SMA bersama seluruh Dewan Guru yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak-bapak desa dari 6 desa yang ada di Mateo yang saya hormati dan saya kasihi, bersama Ketua Tim Penggerak-Penggeraknya, Ketua BPD, Ketua LPN, dan seluruh aparat desa. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Matao Lepau, seluruh pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sumber Timur, ada kepala dinas, kepala badan, ada sekretaris, kabid, dan seluruh yang berkesempatan hadir hari ini yang saya hormati dan saya kasihi. Pendamping desa, ada tenaga ahli, ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa, pendamping PKH, pendamping PKSK, Kepala BP3K Tanah Raya Kecamatan Matao Lepau, seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang berkesempatan hadir hari ini. Singkatnya, seluruh hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita bicara tentang pemerintahan. Saya hadir di sini sebagai wakil Kabupaten Sumber Timur, menghadiri dan akan membuka musrembang Kecamatan Matao Lepau. Kenapa kita harus musrembang? Ini rutinitas tahunan. Apakah sekedar sebuah rutinitas? Tidak, ini perintah konstitusi. Wajib bagi kita yang bernegara Republik Indonesia melakukan musrembang, mulai dari dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai tingkat nasional. Ini diwajibkan oleh konstitusi. Apakah ini perlu? Perlu, karena ini secara administrasi tercatat berjenjang. Ini perlu. Ya, bukan sekedar sebuah rutinitas. Memang ini wajib dan ini dianggarkan untuk kita lakukan. Jadi Bapak Mama ini tiap tahun kita lakukan. Itu memang tiap tahun wajib kita lakukan. Ini perintah undang-undang juga. Apa maksud musrembang ini? Ini musrembang ini kita berbicara tentang perencanaan pembangunan daerah kita. Secara umum tentang Kabupaten Sumber Timur, tentang Kecamatan Matao Lepau, tentang Desa Karipi, tentang Desa Katikuwei, tentang Purai Bakul, tentang Katiku Tanah, dengan Wangga Bewa. Ini kita bicara itu. Wangga Beti. Wangga Bewa ada di depan. Nah, kita bicara tentang desa, bicara tentang berapa dusun per desa, tentang RT RW. Tadi saya lupa yang saya kasih forum anak yang sudah tadi sampaikan, nanti saya jelaskan sedikit. Tapi ini akan memakan waktu ini. Jadi secara teknis nanti akan berbeda jelaskan. Ya, musrembang ini kita ada 4 pendekatan. Pendekatan politis yang kita selaraskan dengan visi misi bupati, wakil bupati terpilih dengan apa nanti akan dibicarakan dengan anggota DPR Kabupaten sebagai badan legislasi. Ini kita politis.
ada namanya pendekatan teknokratik. Nanti Bapak Sekretaris Bapeda yang akan jelaskan. Saya umumnya saja teknokratik kita bicara tentang bukan semua hal yang kita bisa usulkan, tapi ini butuh kajian ilmiah. Tidak semua hal kita usulkan sesuai maunya kita, tapi ini harus dikaji secara ilmiah. Itu namanya usul apa? Pendekatan teknokratik. Ada namanya pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif itulah kolaborasi dari tingkat bawah sampai ke tingkat sekarang kita lakukan ini pada tahapan tengah, bahwa semua masyarakat harus dilibatkan. Jadi kalau tadi anak-anak tadi minta dilibatkan, hari ini memang harus dilibatkan. Itu namanya partisipasi, semua orang harus didengar. Ada namanya pendekatan bottom up, ini bahasa keren ya, dengan top down. Bicara apa yang dinaikkan dari bawah dan apa yang direncanakan ke atas, dari atas. Itu supaya ada keselarasan dari dusun tadi sampai ke tingkat nasional. Jadi Nusantara ini kenapa wajib kita lakukan sesuai perintah konstitusi? Ini sudah maksudnya ada keselarasan pembangunan. Dari keempat pendekatan ini apa yang kita mau dapat? Yang kita mau dapatkan bahwa penegasannya bahwa bukan sekedar untuk memenuhi sebuah keinginan, tapi merupakan kebutuhan real masyarakat yang ada. Itu pendekatannya. Dan penegasannya agar semua yang kita usulkan bukan sekedar kepentingan orang per orang, tapi ini betul-betul kita bisa laksanakan, ada dampaknya untuk masyarakat luas. Jadi bukan hanya sekedar kalau kepala desa punya kewenangan di sebuah sebagai KPA-nya anggaran desa, lantas Bapak desa. Ya ini saya bukan di Mata Lepau, ada di desa di Daratan Flores, Ayu Timur, hanya karena rumah kepala desa, dia membuka jalan ke sana. Dampaknya apa? Tidak ada dampak untuk masyarakat, dampak untuk kepala desa ya, tapi itu sangat dihindari karena nanti dikaji secara ilmiah, itu dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini Bapak desa harus dengar baik-baik ini. Nah, itu penegasannya. Lantas dengan perencanaan yang kita lakukan hari ini, apa fokus pemerintah Kabupaten Sumba Timur? Ada 4 poin. Kita poinnya dalam rangka penekanan angka kemiskinan. Kenapa angka kemiskinan? Instruksi Presiden di tahun 2003 kita diwajibkan 0% untuk kemiskinan itu. Sedangkan posisi kemiskinan Sumba Timur ada 28,22%. Mungkinkah ini terjadi? Kalau saya bukan pesimis, tapi ini hal yang mustahil kita lakukan. Karena menurunkan 1 digit saja itu butuh penyelenggaraan yang cukup signifikan baru bisa menurunkan angka. Ya, sampai saya ini bukan hanya bergurau dengan teman-teman, kalau sekedar mengangkat kemiskinan, indikator kemiskinan dihilangkan, kemiskinan 0. Kan pasti begitu. Indikator kemiskinan dihilangkan, kemiskinan itu jadi 0. Nah, itu. Kedua, fokus kita apa? Sesuai dengan PMK. Ya saya sampaikan dulu, kita tergantung kepada alokasi atau perimbangan keuangan daerah dari tingkat pusat. Ada DAK, ada DAU. DAK-nya jelas kita tidak bisa goyang Bapak Pendeta, karena itu sudah ada lokusnya atau tempatnya yang pas. DAU yang sebenarnya bisa kita ya istilahnya yang DPR, goyang kiri, goyang kanan, goyang dalam, goyang luar. Tapi saat ini DAU itu sendiri pun tidak bisa digoyang kiri kanan, luar dan dalam. Karena sudah ada PMK itu mengatakan bahwa DAU peruntukan spesifik keren bahasa orang Korea. Nah, jadi tidak bisa digoyang lagi. Itu anggaran untuk tahun 2023-2024 kita hanya fokus kepada 3 dinas, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan PUPR. PUPR-nya untuk bukan juga hanya 1 bidang, untuk yang mengurus air bersih dan sanitasi. Nah ini fokus pembangunan untuk Sumba Timur ke depan. Kenapa bidang pendidikan dan kesehatan? Karena indikator tentang standar pelayanan minimal ada di Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Sehingga karena standar pelayanan minimal Sumba Timur itu kecil,
Makanya perintah pemerintah pusat wajib hukumnya untuk menyelesaikan persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu tujuan kedua. Tujuan ketiga adalah untuk tadi yang air bersih dan sanitasi. Itu fokus untuk Sumba Timur. Ada 4 poin tadi. 1 itu menekan angka kemiskinan, prioritas peningkatan SPM di bidang kesehatan dan pendidikan, dan peningkatan SPM di bidang keilmuan, yang itu air bersih dan sanitasi. Keempat adalah ditekankan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tadi Bapak Desa menerima itu live sekali. Jadi Bapak nanti tidak perlu lagi ATK, kertas, tulis-menulis, print, segala macam. Kalau itu sudah bisa dijalankan dengan baik, semua hal itu bisa hilang dan kita bisa lakukan secara digitalisasi. Dan saya harus sampaikan, kita yang merupakan contoh nasional negara Republik Indonesia, Sumba Timur. Karena kita sudah sampai menjangkau ke desa-desa, sampai ke sekolah-sekolah, sampai ke PP3K. Dari 3 fokus pembangunan Kabupaten Sumba Timur, 4 fokus tadi. Apakah ini bisa dilaksanakan, direalisasikan dengan baik atau tidak? Ya Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini kita dihadapkan oleh beberapa tantangan. Tadi Bapak Pendeta Yusua, Bapak Camat, Bapak Anggota DPR Provinsi sudah sampaikan tentang perubahan iklim. Kita tahun dari 2020 kita sudah mengalami badai seroja, banjir bandang. Saat ini sedang kita menggeluti hama belaka, perubahan iklim. Ya saya harus sampaikan, Sumba Timur ini dikategorikan resiko bencana alam terbesar di daratan Sumba dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita ini ada pada posisi poin 144, sekian, sedangkan 3 provinsi ada di sekitar 142 di bawah. Kabupaten lain di daratan Sumba itu ada di sekitar 124. Kita ini tinggi, ancaman bagi kita. Selanjutnya, ancaman bagi kita juga. 4 kabupaten di daratan Sumba ini telah bersepakat untuk bisa membangun Pulau Sumba secara selaras. Ini kita harus berpikir juga, ditekankan pada bidang pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan. Ini juga wajib bagi kita untuk berpikir tentang penganggaran ini bersama. Ancaman lainnya ada. Kalau kita bicara tadi Bapak Dewan Provinsi Kabupaten sudah sampaikan ada resesi global. Ini bukan sekedar menakutkan, tidak. Tapi ini kenyataan. Hampir 60